Halo Stefan. Oh, ya nih kayaknya tadi lagi pada seru nonton ini ya. Debat pertama Capres ini ya. Kelihatannya lumayan intens juga gitu ya. Pada bersemangat kalau tadi teman-teman yang sambil nonton debat Capres itu. Ada yang kebijakannya melanjutkan apa yang udah ada. Ada juga pasangan capres yang intinya melakukan perubahan gitu kan. Ada juga yang gerak lebih cepat, satset. Nah, tinggal preferensinya yang mana, positioningnya mereka kan seperti itu ya. Mana yang kira-kira masuk nih? Since mungkin sekarang juga kalau dipikirkan demografi pemilihnya tuh lebih mostly ya, almost 50% tuh kayaknya udah di Gen Z milenial. Jadi kayaknya juga mereka penampilannya lebih inilah ya, lebih ada yang gemoy gitu kan, demen joget. Ada yang bajunya casual gitu kan. Jadi ada ya mencoba menarik simpati milenial lah ya tadi ya. Sekilas sih kelihatannya seru. Hari ini kan topiknya tetap ngomongin hukum ya tadi ya, sekilas. Nah, nggak mau bahas saham-saham yang relate ke paslon-paslon mana gitu. Teman-teman juga udah pada tahu ya. Mungkin ada yang seminggu naik 50%. Sempat ARA kemarin. Nah, apa tuh? Oke, teman-teman, agak telat karena tadi lagi nonton debat Capres. Sekarang kita coba lihat marketnya ya. Marketnya sebenarnya agak mantul dari dekat 7.000 7.050 kan, psikologis, terus mulai mantul lagi. Looks like sebenarnya ya kalau dibilang window dressing ada nggak ya, udah ada gitu kan, karena dari minggu pertama minggu kedua aja mungkin tutupnya udah month to date-nya juga cukup positif ya, dan tutupannya juga lumayan di atas 7.000. Jadi sebenarnya Desember nggak perlu terlalu big caps-nya tuh bergerak banyak, juga sebenarnya udah cukup diuntungkan dengan kenaikan grup Barito kemarin yang market cap-nya udah gede semua. Jadi kalau dibilang apakah saham-saham big caps nanti banking gitu ada kenaikan, not necessarily perlu gitu kan, kira-kira gitu. Mungkin beberapa fund yang weightingnya banyak aja yang masih underperform, nah perlu mungkin ya, tapi viewnya kira-kira begitu. Nah, menjelang akhir tahun ini kan mungkin orang banyak yang berharap sektor energi tuh main lagi ya kan, terutama batu bara misalnya. Tapi kondisinya gimana sih? Apakah memungkinkan gitu untuk sektor batubara ini sebenarnya bergerak gitu? Since musim dingin itu kan orang estimasinya itu akan mendongkrak demand ya terhadap batubara itu. Nah, kalau kita lihat overview di makronya terhadap sektor batubara ini, kita bisa coba lihat gitu kayak saat ini kita lihat level inventorinya dulu untuk di tiap-tiap negara, terutama yang membutuhkan banyak batubara untuk pembangkit tenaga listriknya ya. Nah, itu kan negara-negara besar yang seperti China, India gitu kan. Nah, kalau kita misalnya lihat di data terakhir gitu ya, terbaru di bulan November, kita bisa lihat dari India itu ternyata dia punya inventory untuk power plant-nya ini khususnya batubara ya, itu dia berada di supply 9 hari. Jadi artinya kecukupan 9 hari ke depan itu ada di level itu, yang which is itu sebenarnya drop banyak, atau dia turun 37% dari dia punya average 5 tahunannya. Jadi biasanya kalau misalnya biasa 15 gitu misalnya inventory call-nya itu kayak 15 hari gitu kan. Nah, sekarang tinggal ke 9 hari, which is artinya sebenarnya dia perlu tuh untuk meningkatkan lagi kalau dia memang mau jaga ketahanan ini ya untuk supply listriknya ya kan.
Nah, kalau kita juga ngomong ke China, kita geser dikit ya, justru China ini kondisinya agak berbanding terbalik. Jadi kalau kita misalnya pakai average 5 tahunan untuk inventory level batubara untuk pembangkit listriknya itu dia posisinya ada 11% lebih tinggi daripada average 5 tahunannya gitu. Nah, artinya kan sebenarnya China not necessarily perlu kumpulin lebih banyak batu bara, either dari production dalam negeri ataupun dari import gitu kan. Nah, yang harus kita lihat juga ini inline dengan ekspor kita Indonesia gitu kan. Untuk ekspor batu bara kita kan ke dua negara itu, kalau untuk ke India yes ada sekitar kenaikan 40%-an di month on month-nya ya gitu, untuk ke India, which is berarti dia udah mulai tuh memenuhi, sehingga sebenarnya batu bara sendiri agak rebound dari bottomnya ya kan, karena memang nggak sepowerful itu, karena nggak didukung dengan demand yang dari China gitu kan. Nah, untuk apa kayak permintaan kayak di Jepang, Korea, Taiwan itu juga agak soft ya. Nah, permintaan batu bara ini untuk pembangkit listrik itu kan mostly lebih di yang low grade, yang artinya low CV. Berarti kan kalau ICI itu ada ICI 2, 3, 4. Kalau satu yang lebih ke high grade kan. Nah, ICI 2, 3, 4 itu 2, 3 gitulah, 2 dan 3 itu mostly sebenarnya bukan ITMG, karena ITMG itu lebih ke yang coking coal gitu kan. Sebenarnya kayak gitu. Makanya salah satunya yang cukup banyak porsi ekspornya ke China gitu kan, ke India, itu salah satunya adalah Adaro. Nah, kalau kita pikir-pikir Adaro kan itu di antara ICI 2, 3, 4 itulah ya, sehingga dia bisa menjadi salah satu benefit gitu. Atau kalau misalnya ngomong ADMR ya, ini memang terlepas dari dia punya kategori batu baranya tuh high grade apa yang low grade, yang low CV gitu ya. ADMR ini mungkin kalau ada yang spek karena batu bara harganya naik terus sehingga saham-saham batu bara ini bisa bergerak paling sensitif, salah satunya ADMR, karena kalau misalnya banyak yang mulai prediksi kan dia bisa aja masuk ke indeks IDX 30 dan LQ45 di Januari ya, yang review should be pertengahan Januari, efektif 1 Februari. Ada kandidat kan dengar-dengar ya, kalau prediksi ya salah satunya ADMR atau PGO, tapi kan PGO mungkin baru IPO ya. Nah, jadi salah satunya dia juga karena ADMR ini selain karena kalau harga batu bara naik, dia tentu volumenya dia cukup tinggi tuh. CAGR-nya kita bisa lihat 21% untuk 3 tahun dari 2022 sampai 2025. Jadi dia pertumbuhannya salah satu yang paling bisa dikatakan lumayan masif lah gitu kan. Jadi ya beberapa Adaro atau ADMR itu bisa jadi satu pilihan yang cukup menarik di antara semua batu bara gitu, dengan kondisi tadi ya, demand dari India mungkin meningkat karena dia harus memenuhi inventory level untuk pembangkit listriknya, sedangkan kalau demand dari China tuh dia mungkin agak soft. Nah, sehingga kalau nggak didukung dengan itu, mungkin kenaikan harga batu bara bisa terjadi, tapi tidak terlalu yang ngeboost banget gitu lah ya. Itu kalau kita perhatiin dari sektor coal yang banyak ditanya ya, kenapa akhir tahun maksudnya belum terlalu banyak bergerak sektor energinya. Nah, kalau misalnya dari yang lebih defensif, ini kan orang juga akhir tahun biasanya kebiasaan dulu nih, nggak tahu teman-teman sekarang masih gitu nggak ya, kayak kebutuhan akan data, kebutuhan akan komunikasi itu kan meningkat ya setiap perayaan lah, bukan akhir tahun. Akhir tahun kan ada Natal, tahun baru ya, dan juga mungkin orang suka posting gitu kan di Instagram, makan banyak data gitu, nonton YouTube, nonton Netflix ya kan, data makan banyak. Nah, apakah kebutuhan akan kuota itu meningkatkan demand dari si perusahaan-perusahaan telco ini kan? Nah, gimana sih kondisi makro sektor telco saat ini? Ya, kalau kita lihat sebenarnya yang paling aktif
aktif itu ya untuk dia punya harga gitu, pricing strateginya itu sebenarnya banyak yang lebih aktif tuh di Indosat ya. Kalau kita lihat targetnya untuk 2024 gitu, terutama di ya semester pertama lah ya, dia punya target kan untuk naikin ARPU-nya, average revenue per user-nya tuh 40.000 ya. Nah beberapa yang dia udah naikin itu harganya tuh antara 6-10% tuh untuk Indosat IM3 package-nya ya, untuk misalnya yang daily package-nya gitu, atau Freedom Internet Monthly Plans-nya tuh udah naik 5-6% juga. Jadi hampir double digit lah, single high digit lah ya gitu. Nah untuk dia punya selain itu kan yang selain IM3 itu juga dia mulai naik nih month on month-nya ya kan, naik 5% sampai 20%. Jadi ranging lah, beda-beda 5% sampai 8% tergantung package-nya yang mana. Ada juga yang unlimited package 9%. Jadi sebenarnya dia udah melakukan banyak kenaikan nih dari pricing package kuota internetnya di Indosat dan IM3 dan Tri ini. Tapi ini tidak diikuti dengan kompetitornya ya, kayak XL, Telkom, Friend. Itu dia nggak terlalu banyak bergerak tuh dari harganya, nggak terlalu banyak kenaikan, which is sebenarnya marketnya mungkin bisa dikatakan mulai efisien, dan ini juga persaingannya mungkin jadi Indosat diuntungkan gitu kan dari situ, sehingga kalau kita lihat ya sektor telkom mana yang menarik ya, salah satunya Indosat ini gitu kan, bisa jadi pilihan. Nah karena mungkin juga I think mau masuk LQ45 juga ya, mungkin ada chance di situ ya untuk Indosat ini. Jadi ya quite good harganya sebenarnya. Itu dari makronya sektor telco. Mungkin yang lebih agak aktif bergerak itu juga Digibank ya. Arto sebenarnya dimulai dari Arto ya hari ini, kenaikannya yang almost arah. Tadi kan kalau dilihat-lihat ya closingnya itu plus 15%, 36 sempat hampir arah. Nah sebenarnya apapun yang terjadi dengan Goto dan TikTok mungkin udah banyak yang jelasin juga gitu kan skema kerjasamanya. Tapi intinya kan entity Tokped dan TikTok itu makin gede, makin besar, penjualan e-commerce-nya gitu makin masif gitu kan. Dan artinya sebenarnya ketika diselipkan oleh produk-produk dari financingnya kayak misalnya pay later gitu kan, tabungan, ini kan artinya mendongkrak potensi revenue untuk Bank Arto gitu. Jadi apapun yang terjadi sebenarnya Bank Arto cukup diuntungkan gitu dengan semakin besarnya Tokped dan si TikTok ini gitu. Makanya potensinya banyak di Arto, which is didukung juga dengan environment ya, kayak misalnya yield Amerika kan juga stable di 4,2 gitu kan, mungkin arah psikologisnya ke 3,9 sampai 4,1 gitu kan. Nah itu kan juga environment US yield yang rendah itu good for teknologi sektor gitu ya. Dan juga kalau misalnya kita lihat ya kayak hari Kamis ini ada pengumuman The Fed ya, mungkin stay gitu kan suku bunganya. Ya ada yang memprediksi mungkin sekali lagi naik, tapi chance-nya mungkin sekarang orang lagi lebih confident bahwa dia akan mempertahankan suku bunga lah jadi kayak di situ kan cukup comfort gitu. Apalagi Arto mungkin juga nggak terlalu banyak fund-fund yang masih pegang gitu kan, karena sempat dibuang keluar kan bobotnya dari MSCI juga di reduce. Nah ketika dia mau masuk lagi kan akan jadi masif inflow-nya untuk Arto ini. Ya nggak mau ngomong target price lah, cuman kayak Goceng possible nggak, orang kan ada nanya gitu ya. Secara technical ini bisa dilihat, tapi should be possible aja gitu. Memang kalau nanti didukung dengan perbaikan memang kelihatan hasilnya ya gitu. Dan akhirnya BBJB kan juga agak naik ya,
BBYB itu ditutup biasa ngekor lah intinya, 18% naik gitu. Apakah dia ada rencana right issue? Maybe ya, tapi itu lebih ke di masa mendatang. Pasangannya biasa agro juga lumayan naik 12%. Ya beberapa digibank ini yang bergerak ya. Dan ditambah juga tadi sebenarnya Gotoh juga akhirnya positif tutupnya kan. Jadi itu menambah kuat sentimennya si Arto DKK ini. Nah, kalau misalnya tadi nanya BBYB targetnya di mana? Nah, kalau kita lihat secara teknikal aja ya dulu ya, karena memang fundamentalnya kan kita memang belum lihat ada perubahan. Resistennya tuh udah ke breakout berapa kali sampai 42, nextnya tuh 46. Ya kalau 46 stabil 50-an lah gitu. 2 itu targetnya. Supportnya sama masih di 340-an. Jadi memang agak lebar ya range-nya ke atas dan ke bawahnya. Begitu. Apalagi yang menarik ya sektor kali ini, kalau dari Pegas ya mungkin sebenarnya Pegas sih nggak terlalu banyak cerita lagi ya. Mungkin teman-teman ada update dari Pegas yang sudah jarang kupantau belakangan ini. Oh ya, Bevin tadi ya terciduk juga maksudnya karena Artonya positif, Gotohnya positif. Sebenarnya kan mungkin orang berpikir sepaket juga sama Bevin yang akhirnya harusnya gitu kan, harusnya itu juga bergerak gitu. Since harga di bawah jadi akhirnya dia kedongkrak juga. Secara fundamental quite good lah Q4. Nah, Gotoh itu kan ada yang melihat sisi negatifnya ketika dia harusnya valuationnya 100T dari yang Tokped-nya itu $7 billion kan, akhirnya kesepakatannya dia cuman kasih 1,5 billion untuk 75% share kan, berarti kan artinya 100% share-nya itu kan $2 billion doang, kok diskon, kan ada yang melihat gitu. Nah, ada yang hitung-hitung kasar kalau misalnya memang harganya ini oke lah, tapi 100T-nya itu kan bukan aset ya, itu lebih mostly goodwill kan yang dinilai sehingga mencapai $7 billion. Sebenarnya terserah mau dikasih faktor diskon berapa mah, ini senyamannya analisnya aja mau kasih diskon gitu kan. Tapi mungkin kalau dipikir-pikir memang ada yang hitung kasar ya mungkin 56, 60 ya round itu mungkin itu akan menjadi wajar harganya. Tapi balik lagi ya tadi, bagaimanapun juga revenue dia ke depannya dia akan mendapatkan percentage dari commission jualan TikTok Shop itu kan. Nah, itu kan menguntungkan. Terus dia juga dapat fresh money 1,5 billion itu menguntungkan. Terus persaingannya tentu menjadi lebih kuat gitu kan, sehingga dia lifetime-nya lebih panjang dibandingkan ini kan dalam menghadapi persaingan dari Shopee yang which is Lazada juga baru diinjek gitu kan. Jadi kayak sentimennya sebenarnya lumayan positif, cuman kemarin ada sell on news juga. Nah itu harus target atasnya sih belum kita lihat lagi ya, cuman kalau worst case nya ya kelihatan gitu kan. Nah, Bukalapak juga otomatis jadi diuntungkan gitu. Akhirnya dia sebenarnya agak survive ya daripada dia low downtrend banget gitu. Kayaknya memang harus di atas 220 230 tuh mungkin baru kelihatan cukup bagus gitu untuk buka ya. Kalau sekarang sih masih so-so aja, masih downtrend sebenarnya kalau menurut gua ya. Terus tadi Sumarekon ya. Sumarekon dan Pani sektor consumer nih, ini yang berkali-kali sebenarnya dibahas. Harus menunggu environment suku bunga rendah nih. Kalau misalnya Sumarekon ya di level-level sekarang mendekati 500, sebenarnya 53 gitu, 550 ya, ada yang mau collect untuk nunggu tahun depan sih fine. Tapi jangan tanya tahun ini langsung bergerak ya.
karena mungkin agak softening juga dia punya penjualan yang inilah kuartal 3 kuartal 4-nya gitu. Jadi mungkin target pun I think ya dari target analis tuh mungkin ada nggak achieve 100% lah, sehingga memang harganya dibilang murah nggak, yes, tinggal tunggu momentumnya aja. Kalau Pani sendiri kan NAV-nya udah kelihatan 12.000 gitu ya NAV per share-nya, sehingga kalau discounted 50% NAV aja kita kan bisa ketemu target 6.000. Sebenarnya kita targetin 6.000-an ya untuk fundamental research-nya. Mau report lengkapnya ada di Trimegah, kalau yang punya apps Trimegah bisa download research-nya. Jadi udah agak mendekati target for now dari land bank yang 1.000-an hektar yang bisa dijual gitu. Tapi kan memang end games-nya dia bisa masukin up to 6.000 hektar. Nah berarti kan sebenarnya perjalanan masih panjang gitu. Harga sekarang di kisaran per meter mungkin sekitar 20-30 jutaan. Nah bayangkan kalau di masa mendatang sebenarnya sisa tanah yang dijual tuh harga ternyata keep going up gitu ya. Nah berarti kan pendapatan revenue-nya bakal naik lagi. Tahun ini mungkin dia punya marketing sales bisa ditutup 2,1 T. Tahun depan dia targetin 5,1 T. Intinya double lah, ya kan, lebih dari double. Jadi which is itu quite good gitu untuk optimisme di tahun depannya. Since rights issue juga udah selesai, jadi mungkin kan kondisinya stabil dulu gitu ya. Dan ya udah, tinggal lihat berikutnya lagi bagaimana potensi, yaitu masukin aset-aset lainnya sehingga semua asetnya itu bisa rapih ke dalam, dan juga marketing salesnya benar nggak terbukti gitu. Cuman kalau target researchnya tadi sekitar 6.000-an itu 6,5 itu target fundamental. Consumernya bagaimana? Consumer sih sebenarnya kita pikir quite strong ya, kayak kan memang ada, harusnya tetap ada purchasing power yang meningkat gitu kan. Mana yang sempat rupiah melemah tuh harusnya Mayora bisa diuntungkan karena 40% itu juga penjualan di ekspor. Tinggal lihat entry point aja lah gitu. Tapi ini balik lagi ya, ini kan consumer sebenarnya bukan yang dianggap growth-nya gila-gilaan gitu, tapi lebih ke pertama dia defensive stock yang jadi tempat parkir ketika mungkin orang bingung udah yang lain kemahalan, banking kemahalan atau uncertainty di market gitu kan. Yang kedua, memang kalaupun growth ya paling dia 10%-an sampai 20%-an udah maksimal, nggak yang sampai 100% gitu, 50%, 100% gitu kan enggak. Pilihan utamanya tadi ada ya tetap Mayora ya, atau mungkin kalau yang lebih ke story play-nya lebih ke yang kayak retailersnya yang model MIDI gitu kan, yang which is dia punya expansion plan-nya lebih agresif ya, karena memang kebutuhan akan store yang lebih besar untuk menampung SKU apa produk-produk yang lebih varietinya banyak. Nah itu kan menjadi kebutuhan di masa mendatang. Nah Lawson, MIDI, nah itu jadi salah satu yang model bisnis minimarket yang akan dikembangkan tahun depan. Apakah akan IPO juga next year? Ya nggak tahu, tapi itu menjadi salah satu yang diuntungkan. Rokok juga mungkin yang volumenya agak strong itu Sampurna ya, itu untuk pilihan saham-saham yang defensif tuh. Kalau Breeze ya setelah naik cukup tinggi, walaupun kita suka ya Breeze ya, karena ini alternatifnya kan, kayak let's say kalau fund-fund itu sudah overweight di perbankan, nah ini kan dapat insight ya kemarin, kayak kalau mereka udah punya bank BCA atau Mandiri, yang satu fund itu kan cuma mentok boleh pegang own 10%, rata-rata kan kayaknya udah banyak yang 9%-an gitu kan. Nah kalau misalnya lo mau punya bank lagi gitu karena lu pikir itu bagus, dan lu misalnya mau exposure-nya punya saham Bank Mandiri let's say, ya the only yang lu bisa lirik adalah Breeze karena dia majority owned by Mandiri. Sama aja lu kayak beli Mandiri secara nggak langsung kan gitu.
Nah, lu bisa ngakalin dengan membeli BRIS. Tuh kan, logiknya gitu dulu. Karena BRIS ini majority mandiri, bukan si BRI ya. BRI dan BNI kan plan to lepas dia punya share. Ya, story apakah dia juga nanti dicaplok bank di Timur Tengah, ya itu juga ongoing lah. Tapi memang supportnya itu 1645 ini agak-agak disupport nih, tutup 1640 kan. Nextnya support 16, 15, 6 sampai 16. Resistnya ya sempat yang 17,5, 17,6 lah. Jadi dia masih agak di tengah. Kalau mau beli mungkin tunggu deket 16 lagi. Kalau bisa di bawah 15 sih mungkin dia ada gap 14,8 tuh kalau if kenapa ya mungkin ya. Baru nutup ke situ lagi. Gitu. Maha ya sama RAM ini kan masuk yang FTSE small cap ya nanti ya. Tanggal Jumat ini kan the last day-nya efektif Senin depan ya. Jadi spek-spek di sana tapi flow-nya mungkin nggak terlalu banyak. Flow-nya cuman kasaran ya mungkin 1-2 juta dolar ya. So bisa ngaruh bisa enggak. Tapi secara nominal kan harusnya itu B aja kan. Atau teman-teman punya pendapat yang lain? Sampurna tadi udah ya dijelaskan. Kalau di bawah 900 sih quite good kalau untuk dibeli cicil santai ya, simpen. Nah, beberapa yang mungkin potensi bagi dividen juga kan kayak tadi kalau kita di awal bahas makronya sektor coal tuh Adaro kenapa menarik selain karena dia punya low CV gitu ya, yang batu bara yang kemungkinan diminta sama India gitu kan, demandnya untuk kebutuhan pembangkit listriknya itu kepake. Dia juga potensi bagi dividen, dan dividennya itu kalau dihitung itu mungkin around 8-9% untuk dividen interim di Desember ini. Nah itu harusnya quite good untuk Adaro ya, at current level nih 2.500an. Nah kayak gitu. Kalau misalnya yang ngincar-ngincar dividen bisa tuh lihat Adaro. Kalau Sampurna enggak ya, Sampurna kan biasa interimnya jarang ya sekarang ya. Pengaruh Gotoh ke Telkom gimana kok? Ya Telkom sendiri kan tadi kayak balik lagi ya, lebih ke makro telco yang tadi yang di awal dibahas. Sebenarnya lebih persaingannya udah mulai efisien, yang paling diuntungkan Indosat. Tapi mungkin kalau Telkom sendiri ya pelan-pelan juga balik lagi ya, kalau tadi dia fund makan, anggap ada gini. Secara makro kalau memang kita tunggu nih inflow asing tuh kapan sih kejadian? Apakah tahun depan kejadian? Kalau kejadian itu karena apa? Ya misalnya kan karena yield terus menurun karena penurunan suku bunga gitu kan, sehingga orang lebih risk on berarti lebih masuk ke cari emerging market yang lebih high risk high return kan kasarnya gitu. Nah kalau masuk ke emerging market berarti kan yang dipilih apa? Banking, telco, mungkin astraan gitu kan. Nah itu aja terus. Nah, inflow itu mungkin sekarang kelihatan pelan-pelan ada gitu. Karena Indonesia juga sebenarnya tidak mahal at current level gitu ya. Jadi telco tadi kayak kemarin kan sempat kita bahas dari berapa ya, pas masih 38 ya, mungkin ke target 41, 44, 45. Ya udah biasanya rangingnya main di situ aja. Kalau untuk sampai tembus level itu berarti harus ada sesuatu yang fundamental banget gitulah ya. Cuman kayaknya kan sekarang belum terlalu lah. Gotoh mungkin nggak ngaruh-ngaruh juga sih. IHSG naik tinggi tapi kok banyak saham yang rontok. Balik lagi, memang yang di drive kenaikan IHSG ini kan grupnya Barito ya, kayak market cap brand udah 1.000 triliun, yang banyak lah market capnya dia sendiri aja in total udah berapa persen dari 10-11 ribu triliunnya IHSG kan. Nah sehingga kenaikannya ya nggak merata gitu. Jadi nggak heran indeksnya tetap naik walaupun sebenarnya banyak saham yang turun gitu. Masa ketek-tekan aja lah ya, karena dia
kan ngomong ya, tahun depan mau targetin double digit. Jadi ada yang berpikir apakah dengan makin besarnya Goto, TikTok Shop bisa jalan lagi, delivery e-commerce ini meningkat lagi, kebutuhan akan pengiriman paket-paket online ini naik lagi. Nah, ada yang mengaitkan dengan hal-hal itu, tapi sebenarnya manajemen sendiri intinya memang menargetkan kenaikan double digit untuk tahun depan. Harganya murah nggak? Sebenarnya cukup murah. Kita lihat teknikalnya dulu ya. Kalau untuk ASA ini di bawah 800 sih kelihatan menggiurkan, tapi jadi ngeri-ngeri sedap kalau terlalu turun gitu kan. 760 735 support, resist 875 975. Jadi memang ini benar-benar lagi agak-agak di supportnya 800 nih. Dia harus comeback ke atas 800 lagi sih sebenarnya. Dia tadi cukup bikin ekor ya candlenya. Nah gitu. Jadi spek-spek di support. Industri rokok ya tadi Sampurna lah ya, oke. Apakah ada saham perusahaan jam yang IPO di Bursa Efek Indonesia? Jam tangan, I don't think ada ya. Manufaktur jam juga kayaknya nggak ada sih. Terlalu spesifik lah, karena Indonesia nggak punya brand jam tangan yang good kan. Paling kan kalau di luar negeri kan banyak tuh di Eropa ya jam-jam tangan gitu kan. Tapi di Indonesia kayaknya nggak ada deh. Gosco ngikut Barito aja, agak-agak ya agak-agak nggak habis pikir juga sih. Dia ngikut-ngikut doang intinya. Tadi aja nggak kebayang dia bisa ikut bergerak gitu kan. Barito ya akhirnya comeback ya, tetap hijau ya. Mungkin ya konsol dulu sementara, walaupun bukan berarti dia downtrend nih. Sebenarnya kalau misalnya dia bertahan dengan pace yang seperti ini, mungkin aja dia bisa masih naik lagi. Inco, nah tapi Inco ini kan selama divestasinya oke, pemerintah beresin cepet. Terus udah gitu harga nikel ya agak-agak tetap harus dipantau gitu, kayak kapan sih dia ideally di atas 18.000. Gue sih mengharapkan dia di atas 18.000 gitu, kayak baru sebenarnya ada signifikan dia kayak 18.000, 22.000, 25.000. Nah itu target-targetnya tuh. Kalau ke bawahnya 16.000, 13.000. Nah bahkan kan ada yang udah memprediksi bahwa kayak nickel pig iron ya di harga 13.000 itu sebenarnya kan udah BEP tuh. If dia ke bawah itu mendekati cost nih. If seperti itu sama aja lu kayak produksi tapi nggak cuan. Akhirnya apa sih? Banyak yang nggak survive kan gitu. Ya walaupun nanti akan konsolidasi lagi company-company nikel. Maybe yang bisa bertahan aja, yang survive. Akhirnya market share-nya mungkin ngumpul lagi ke yang pemain-pemain gede. Then baru efisien at some point dia baru naik. Nah gitu. Jadi ini agak mendekati cost production ya sebenarnya. Level yang nggak terlalu favorit sih menurut gua kalau di 16.000-an nikel, harus di 18.000-an. 4142 nih support banget, tapi kalau dibilang kayak Inco ini support banget ya bukan support banget lagi, orang turun dulu ya. Kapan tes bottomnya gitu. Nah, bottomingnya nggak ada yang tahu. Gitu. Sampurna boleh lah. Ke Gudang Garam belum kali ya. Yuti memang kombinasi antara alat berat, emas, nikel, batu bara kan, kontraktor. Jadi dia kombinasi. Tapi memang so far harus dilihat dulu ya, tahun depan mungkin harga batu bara juga sebenarnya bisa aja potensi melemah lagi kan, bukan berarti artinya ada penguatan gitu. Support 21.400-an 20
300-an. Tapi untuk hal-hal yang kayak gini tadi ya, lebih prefer ke Adaro-nya lah untuk short term juga, karena dia ada potensi bagi dividen di Desember dan lebih diuntungkan di low apa tadi ya kan udah jelasin di awal. Kalau ini Yuti kayaknya ya ini gimana ya, kayak sebenarnya memang mengumpulkan, menanam investment di cyclical stock ya kayak gini. Di saat saham-sahamnya jelek di collect, itu memang benar. Nanti pas harganya naik baru memanen, tapi butuh kesabaran, karena satu cycle aja tuh mungkin 2 tahunan ya kan. Setiap turun naik 2 tahun, apakah siap gitu. Dan harus diatur entry pointnya beberapa kali, karena memang ini kita 2 PR. Kalau komoditi yang cyclical gini harus perhatiin juga harga komoditinya, baru perhatiin sensitivity-nya ke harga saham. Jadi PR-nya 2. Emiten batubara tadi udah dijelasin di awal ya, nanti bisa dilihat lagi recordingnya. Pani setelah right issue ya gimana, tadi udah jelasin juga. Harusnya masih dari sellable ya, land bank yang bisa dijual itu kan baru 1000 hektar. Nah mungkin targetnya kan dia masih sampai 6000 hektar tanah, berarti mungkin yang bisa dijual sekitar 3000-4000. Nah jadi masih banyak tuh untuk kedepannya, antara dia right issue lagi atau seperti apa, potensinya masih besar lah. NAV-nya 12.000, discounted 50% atau 45%, ya bisa dihitung sendiri kan targetnya berapa. Ahap ya mungkin dengan asuransian ya, kalau misalnya kebutuhan peraturan modal intinya itu meningkatkan ya, salah satu yang mungkin punya kepentingan tuh ahap. PGU renewable ya sempat agak naik, tapi so far sekarang mah nggak ngomong fundanya dulu lah ya, lebih ngomongin fundanya. Mungkin semua orang juga masih bisa baca dan belum ada perubahan. Teknikal aja 1070, 1000 resist 1195, 1270. Udah main dikit tuh dekat-dekat tadi 1050 below, mungkin bisa kolek-kolek. MAPI ini masih pada senang beli sepatu-sepatu gitu gak sih? Nah fashion, nah mau Natalan pada beli nggak? Kalau nggak so excited dulu gitu ya, jangan penjualan biasa aja, tergantung diskon sih. 15.8 16 support, mendekati support ya. Kemarin sempat mantul kan dari level itu. Resist 16.8 17.65. Tapi overall sentimen itulah ya, Natal dan Tahun Baru bisa impact ke retailers, impact positif. Ayam, gimana cara lihat candlenya ini? So far masih di bawah. Kalau misalnya gua belum masuk sih, gua avoid dulu lah. Maksudnya belum kelihatan fundanya kan sebenarnya agak overvalue ya. Dan sektornya common sektor biasa sih gitu, kayak belum, nggak tahu kalau teman-teman tahu dia strong pointnya di mana gitu kan, pemotongan ayam ini nih. Coba teman-teman boleh share. Aku melihat sebenarnya biasa aja begitu. Kemudian apa lagi yang menarik hari ini? Tadi kalau misalnya lihat ya Kars sebenarnya di bawah 100 tuh mulai murah ya. Kalau yang buat tektokan ya 100 beli, jual 110, areanya situ-situ aja kan, yang ranging masih terus apalagi yang di area ranging ya. Merdeka kalau dekat di bawah 23 lagi kan, 22 sampai 23 itu bisa collect lagi, berharap dia rebound dari situ ya.
Terus apalagi, itu masih di ranging area. Top G bukanya tadi kan sebenarnya karena ngikut Goto aja ya, tapi di atas 220 230 lah baru kelihatan sebenarnya mulai ada rebound. Kalau nggak di sini sebenarnya cuman kayak masih testing bottom aja. Digibank semua naik tadi udah jelasin. Terus Fire berharap apa jawabnya ya, barang-barang kayak gini ya, berharap apa? $112 kan sebenarnya support ya, 170 resist. Terus ya iya, tungguin aja 110-an tuh misalnya kalau mau masuk ya, mau spek ya. Retrace kan, cuman retrace beneran atau enggak, nah ini harus testing porsinya, jangan terlalu banyak ya. Mungkin kalau dia mantul dari 110 120 antara itu ya, balik lagi apakah dia ke 170 gitu. Maha masuk FTSE yang small cap ya, cuma masuk MSCI kayaknya enggak dong, masih jauh kayaknya. Ya Pani tadi after red issue sebenarnya kalau misalnya koreksi banyak mah murah, oleh bertahap untuk simpen, lihat sepanjang 2024 boleh. Farmasian kayaknya ya udahlah sesaat doang gitu kan, kayaknya orang panik tapi udah cepet aja lewat gitu, kayak peningkatan COVID dan lain-lain tuh kayak ya udahlah sekarang kayaknya sehari 2 hari kaget terus udah beres. BGTG kayaknya sebenarnya kan apa ya, ada peningkatan di ya labanya ya, sedikit meningkat gitu kan kalau compare tuh tahun lalu. Net profitnya quite good, cuman nggak ada story apa-apa sih ya. Apakah dia relate, sebenarnya mungkin relate ke grup gaji tunggal, grup MAP. Apakah apps-nya bisa dikonekin orang belanja dan connect ke BGTG? Ya jauh sih sister company, tapi ya belum ada yang menarik sih dari dia, kecuali sampai ada perubahan fundamental ya. Teknikalnya bisa dicek di stock analysis pakai aplikasi Terima Plus. Kalau yang belum download teman-teman bisa di download, karena di Terima Plus itu ada fitur investment journey. Jadi investment journey itu dia bisa mengukur P1 ini, dia bisa lihat kayak lu punya winning rate berapa sih, dari berapa kali main, berapa menang berapa kalah. Terus udah gitu sekali menang berapa nominalnya, sekali kalah berapa, ADTV-nya berapa gitu kan. Terus udah gitu misalnya dia juga bisa lihat total unrealized-nya, total realized-nya, total dividennya itu berapa sepanjang tahun. Jadi sebenarnya gak nyaru gitu, ternyata kita masih untung loh, masih rugi loh. Nah statistik tradingnya, total frekuensi trade-nya berapa, average trading size-nya berapa, jadi kita ketahuan kita overtrade atau enggak. Nanti baru next-nya setelah data-data itu kita bisa mungkin ya ada pengembangan di phase berikutnya kan, kayak sektor apa sih yang paling menguntungkan buat lu. Misalnya selama ini lu main di sektor misalnya batubara, ternyata lu cuan di situ ya, mungkin hokinya lu di situ gitu kan. Kalau main di sektor properti mungkin selalu kalah
Nah, terus atau sekalinya lu sebenarnya main di blue chip lu untung, tapi kalau main di small cap gitu gorengan justru lu kalah. Nah itu nanti mungkin pengembangan di phase 2 nya dari investment journey itu yang kita bisa lihat. Mungkin kalau teman-teman sekilas ya, misalnya nih kayak kan kelihatan tuh misalnya berapa winning rate-nya tuh kayak mau dilihat dari yang berapa menang berapa kalah gitu kan, terus berapa gain berapa loss-nya. Nah bisa nih dilihat nih ya nih. Jadi makanya teman-teman tuh usahakan ada datanya di sini main-mainnya ya. Nah kalau ini kan rata-rata take profit berapa persen sekali take profit, rata-rata pas cut loss tuh berani sampai berapa gitu kan. Terus udah gitu jadi berapa sekali menang berapa, sekali kalah berapa, terus winning rate-nya berapa gitu. Jadi lebih user friendly sebenarnya, agak user friendly dong karena dia udah tampilannya lebih fresh, lebih kekinian lah, kayak wallet apps gitu kan. Terus udah gitu juga dia punya sekarang kan tetap udah bisa beli saham reksadana, dan juga nanti nextnya ada bonds bentar lagi bisa di trading di situ. Nah untuk fiturnya juga termasuk advance order, fast order itu udah pasti ada lah ya, di situ udah lengkap lah, bisa trailing stop loss, buy on breakout, buy on weakness itu udah pasti. Nah untuk bolak-balik login masukin nomor HP lagi atau biasa ke logout after berapa saat, nah itu lagi dikembangkan ya supaya bisa lebih stay lebih lama gitu. Bahkan nggak perlu logout dalam sehari itu bisa nanti nextnya. Jadi teman-teman yang udah punya Terima tapi belum download Terima Plusnya nggak apa-apa, download aja, dia bisa connect kok dua-duanya, semua sinkron gitu. Jadi mungkin itu aja kali ya teman-teman hari ini update-nya, sembari nanti kita tunggu pengumuman The Fed itu Rabu di sana, berarti Kamis subuh di sini gitu. Pengumuman itu akan penting juga buat global. Trailing stop itu pas kita mau sell ada pilihan basic order sama advance order. Kita klik advance order, terus udah gitu ada pilihan advance-nya apa, mau stop loss, trailing stop. Nah pasanglah trailing stopnya, jadi nanti dia bisa if harga lewat dari XXX kita isi, dan jual di harga XXX, dan jual ketika turun berapa harga dari tadi yang kita dari harga tertingginya dia running kan. Kalau udah melewati harga XXX dan dia naik terus, nah dan turun berapa rupiah dari peaknya kita setting dulu. Jadi ketika dia turun sekian rupiah dari harga yang udah setting, dia langsung kejual gitu. PPRI sebenarnya gue nggak lihat PPRI sih. Apa yang menarik tentang PPRI ya? Paperrock ini Paperrock kan, kertas-kertasan kayak INKP Tekim bergerak, itu yang gue ingat hari ini ya, mulai rebound karena harga pop papernya sebenarnya agak turun kan, walaupun dia packaging ngaruh nggak ya. Nah kalau misalnya dari teknikalnya sendiri, ini kan termasuk yang saham-saham small cap ya. Saham-saham small cap PPRI juga belum lama resisten 80-82, tapi supportnya di mana? Nggak ada supportnya nih, karena dia masih sebenarnya new low kan. Kalau dengan konsep new low dia balik baru satu candle, tapi kan dia belum bentuk ngebase nih. Jadi apakah harus ditunggu lagi sih, kuat nggak untuk naiknya? Pembalikan arahnya tuh masih terlalu dini, tapi kalaupun naik ada target ke 80, cuman bottomnya yang belum terlalu terukur nih, bisa bottomless gitu. Oke.
Itu aja teman-teman, nanti kita perhatiin lagi pengumuman The Fed di hari Kamis pagi subuh ini. Meanwhile kita lanjut lagi nonton debat capresnya ya. Oke, bye-bye teman-teman, see you.